Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, judul hari ini adalah Jangan Sesat. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidupnya yang kekal dari roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesat dalam perjanjian lama itu berbicara tentang peraturan dan hukum. Peraturan contohnya adalah ada firman Tuhan katakan, jika engkau menemukan domba, kambing, lembu yang tersesat dari temanmu, kamu harus mengembalikan. Itu berbicara tentang peraturan yang ada di Israel oleh Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berbicara tentang apa yang harus dilakukan oleh setiap kita. Tuhan Yesus katakan, kalau ada orang punya 100 domba, satu terhilang, maka dia harus mencari yang tersesat itu. Ketika menemukan, dia akan bersukacita, dengan teman-temannya dia akan berpesta. Dalam perjanjian lama, sesat berbicara tentang hukum juga, saudara. Hukum berbicara bahwa kamu harus melakukan segala firman yang dilakukan oleh Tuhan. Jangan sesat, menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi saudara, kita harus fokus kepada apa yang Tuhan sampaikan pada perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, itu berbicara tentang iman, tentang kasih, dan tentang roh. Apa yang sudah kita baca tadi, saudara, kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuai dalam roh juga. Sebaliknya, kalau kita menabur dalam kedagingan, hidup kita juga akan duniawi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus ketika melakukan perdebatan dengan orang-orang Israel, ahli Taurat, Tuhan Yesus firmankan, katakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti akan firman Tuhan. Berarti saudara, bahwa firman itu penting di dalam setiap kehidupan orang percaya, sungguh-sungguh dimengerti, dipercaya, dialami, dan kita juga harus membagikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesesatan juga berbicara tentang pengajaran. Jadi kita harus pilah-pilah, saudara, mana yang sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan orang-orang bapak-bapak gereja dalam hidup kita, atau itu menyimpang dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus katakan, jangan sesat, kita tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi teguhkanlah hati kita untuk kita tetap percaya, berharap kepada firman yang daripada Tuhan. Kesesatan juga berbicara tentang iman, saudara. Ada orang-orang, saudara, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi imannya digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran palsu di dunia ini, sehingga dia menyimpang. Ada lagi, saudara, yang tidak terasa ketika dia sungguh-sungguh percaya melayani Tuhan, tetapi oleh kekayaan duniawi ini, kesenangan duniawi ini, saudara, ketenaran yang akan duniawi sodorkan dalam kehidupan kita, kita mulai menyimpang. Demikian juga roh, saudara. Roh kita yang dibangun sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita terus membangun roh kita, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa, berharap kepada Tuhan, melakukan segala firman Tuhan. Lambat laun, saudara, roh itu juga akan pudar dalam kehidupan kita kalau kita mulai melupakan, kita mulai melakukan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesesatan atau berbicara tentang penyimpangan itu tidak jadi sekaligus. Dia akan bertahap, saudara. Kita akan menyimpang, kita akan sesat kalau tujuan kita yang kita capai berkenan kepada Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Di tengah jalan, saudara, kita mulai menyimpang. Dari penyimpangan kecil, saudara, seiring dengan berjalannya waktu, kita akan mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, karena keselamatan bukanlah hadiah apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, tetapi adalah pemberian dari Tuhan bagi orang-orang yang bersalah. Tuhan Yesus memberkati.